di live di komunitas Zoom dimanapun berada. Terima kasih yang kedua kali saya bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. Saya percaya bahwa bukan karena kebetulan kita harus diskusi, menjelaskan, dan berkata-kata bahwa apa yang kita katakan hari-hari ini bukan pribadi kita, tetapi firman Tuhan yang dikatakan oleh pribadi Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Di pasal ayat Matius pasal 28, toh Bu, ayat 19. Ini sangat luar biasa, toh. Ayat ini atau bunyi kata firman ini menjadi konsep dimanapun gereja di seluruh dunia. Inilah menjadi konsep untuk kita semua menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Dan supaya bahwa di kolong langit ini hanya satu nama yang harus kita sembah, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Yesus, yang tidak dari dulu sekarang sampai sekarang tergantikan dalam iman kita. Amin. Saudara-saudaraku, saya baca lagi, mungkin ini saya nggak bawa kacamata karena terlalu terburu-buru, sehingga saya paksa kalau baca sedikit terganggu, tapi saya percaya Tuhan memberikan kuasa untuk menyampaikan kata-kata yang bukan dari perkataan kami ataupun dari akal pikiran kami, tetapi biar lahir daripada firman yang absolut, firman yang kuat, yang bisa mengubahkan hari ini dan juga bisa orang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini yang pertama-tama kami terima di dalam pemuritan. Jadikanlah semua murid bangsa untuk supaya mereka mengenal Tuhan. Itu yang pernah diajarkan oleh guru kami yang ditulis dalam firman. Dan saya dari dulu sekarang sampai sekarang taunya memberitakan firman, taunya menyampaikan kabar baik, evangelio, kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar yang Tuhan sendiri yang punya visi, yang saat ini diperintahkan untuk kita sebagai orang yang percaya. Amin. Nah, kalau ada gereja ataupun orang-orang, komunitas yang mengatasnamakan gereja Tuhan, tetapi visi misinya tidak melakukan apa yang menjadi amandemen amanat Tuhan, ini kita pertanyakan. Nah, untuk melakukan perintah Tuhan di Matius 28-29, bukan saja kita memberitakan, tapi juga kita harus bermisi memberi makan, mengedukasi, dan juga memberikan yang terbaik atas orang-orang yang perlu kita kasihi. Tuhan Yesus katakan di Matius 25, juga dikatakan di surat-surat, berikanlah mereka yang sangat amat hina. Jadi kita bukan sekedar firman, saudara-saudaraku, tapi kasih apa yang Tuhan sudah kasih buat kita dari harta yang sangat apa adanya kita, ataupun pengetahuan kita, ataupun apa yang kita punya, kita beritakan dan kita juga berikan. Saudara-saudaraku, sedikit waktunya saya mau bilang begini, kesukaan saya dalam memberitakan firman. Bu, ini sekarang selesai sedang berapi-api. Saya mau katakan sama semua orang, siapapun orang yang hari ini sudah mengenal kebenaran dan tahu firman dan tahu kehidupan apa yang Tuhan lakukan, beritakan. Jangan hanya nunggu waktu ketika kita sudah diberkati. Saya mau katakan, pada waktu saya mengenal Tuhan, saya langsung move on, pergi tanpa apapun yang ada di dalam diri saya. Saya pernah cerita kepada saudara, pernah saya di Papua, tidak bawa baju. Saya di bandara dibeliin, tiba-tiba ada satu koper yang dari para pelayan Tuhan kasih saya disuruh jalan. Saya jalan. Terus juga pergi ke Kalimantan, saya pergi. Nggak pernah saya hitung-hitungan bagaimana caranya, bagaimana nantinya, bagaimana enggak. Saya pergi, melayani. Itulah yang kesukaan saya. Sampai hari ini saya mau katakan sama saudara-saudara, mungkin saat ini saya ada di komunitas yang fokus yang kelihatan ini karena tadi kami habis berbincang-bincang sama orang di bawah. Orang kafe, saya bilang saya akan memberitakan Yesus di kafe saudara. Oh silakan Pak, ekstrim. Enggak, saya mau cerita tentang kebenaran yang sejati. Nah mereka dengar kanan kiri. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada berhentinya kita memberitakan firman Tuhan. Tetapi
Jangan khawatir dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan buat kita. Kita akan dibekali sama pengetahuan-pengetahuan hikmat yang dari dunia. Maka itu ketika di 1 Korintus 1 ayat 8, mungkin ada yang mau bisa bacakan saya. Karena kalau otoritas Tuhan atas kita, kita diberikan kemampuan untuk memberitakan, ada di Yudea, ada di Yerusalem, ada di Samaria, dan ada sampai ujung bumi. Semua itu Tuhan akan persiapkan, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan memberikan hikmat. Saya sedikit mau cerita. Saya udah dibakar, Bu, Pak, dan semua. Saya sudah dipenjarakan 1 hari dan saya sudah dilarang, tapi saya tetap cerewet. Saya ini orangnya nggak bisa diem, nggak bisa bicara. Diam, bicara terus bicara. Jadi ketika saya bicara di mana-mana tentang firman Tuhan, tentang agenda Yesus, itu ada persoalan yang orang menerima dan ada orang yang tidak. Tapi buat saya semua itu Tuhan izinkan. Makanya kalau kita mau baca di 2 Korintus di Efesus pasal 6, Bu, ayat 19-20, boleh bacain. Itu Tuhan kasih karunia kita untuk berkata-kata. Tuhan kasih di lidah kita seperti Daud menyatakan segala sesuatu karena dia berfirman. 1 Korintus 6. 2 ya. Bukan. Kisah pasal 6 ayat 19 dan 20. Ya, depannya satu kan, 1 Korintus kan? Enggak, bukan kisah apa? Efesus 6. Maaf, Efesus 6. Efesus 6 ayat 19 20 dan juga nanti Matius 10 ayat 19 20. Boleh nanti Efesus 6 ayat 19 dan 20. Iya. Ya, demikian bunyinya. 19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Amin. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Aku berkata. Jadi apa yang kita perkatakan bukan karena kehendak kita, Bu, tetapi apa yang kita katakan karena Injil. Sekali lagi teman-teman bisa di Matius 10 ayat 19 dan 20 lagi. Maaf, saya mohon maaf bukan merentah karena nggak kelihatan. Nggak apa-apa, Pak. Matius 10 ayat 19 dan 20. Ayatnya sama 19-20. Iya, 19-20. Matius 10 ayat 19 dan 20. Dan 20. Demikian bunyinya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Ini mutlak, Bu. Ini sebuah hadiah apresiatif Tuhan atas kita yang mau memberitakan Injil dan dia akan mempersenjatai kita. Kalau kita baca di Lukas 9 boleh, Bu. Lukas 9 ayat 1. Boleh Lukas 9 ayat 1. Tolong minta bantu nanti kita gantian toh. Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Iya. Demikian bunyinya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Luar biasa. Ini sebuah paket di mana pelayan-pelayan Tuhan harus lakukan karena kita tidak dengan kekuatan pikiran apapun yang ada di dalam manusia kita, tetapi ada roh Allah, roh Tuhan. 1 Korintus kisah pasal 1 ayat 8, karena Tuhan memberikan kita otoritas. Bahkan kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa memberitakan kasih karunia Injil yang sangat luar biasa, yang rasul-rasul sudah kembangkan dan sudah beritakan bahkan dari zaman ke zaman. Bapak-bapak imam kita menyatakan
bahwa Injil adalah keselamatan untuk kita semua. Ini yang menjadi luar biasa, firman-Nya klasik dan selalu tetap pada musimnya, musim memberitakan Injil. Tetapi saudara-saudaraku terkasih, banyak sekarang yang harus kita benahi di dalam konsep perintah Tuhan supaya kita bukan lagi untuk memberikan yang terbaik kepada dunia. Gereja-gereja kita perbesar segala sesuatu, tetapi masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita harus kita bikinkan seperti orang Manado, manusia memanusiakan manusia. Ini persoalannya. Saya sedikit mungkin nggak pinter berkata-kata, tapi saya punya pengalaman, Bu. Saya kayak piala bergilir. Saya dibawa ke sana, dibawa ke sini sama gereja-gereja. Tetapi apa yang terjadi? Gereja-gerejanya sekarang tutup, saya tetap memberitakan. Artinya tidak punya tanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab bersama. Karena gereja adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada orang-orang kudusnya untuk tetap eksis memberitakan firman. Memberitakan bukan dengan kabar, dengan surat firman Tuhan. Tapi apa yang sudah setiap hari kita kumpulkan. Uang-uang kolektan kita sisihkan untuk orang-orang kita dermain. Ini harus jadi. Kalau ini nggak terjadi kepada gereja-gereja kayak di Eropa, mereka akan mengalami gulung tikar karena gereja-gereja tidak ada visi, tidak ada misi untuk apa yang saat ini kita baca itu amandemen Tuhan yang tidak pernah terkalahkan dan tidak pernah juga digantikan konsep yaitu memberitakan Injil. Terus di Efesus, baca Efesus pasal 1 ayat 3, Bu. Efesus pasal 1 ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3. Iya, maaf. Demikian bunyinya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Kita sudah diberikan segala berkat rohani yang ada di surga, termasuk karunia-karunia, bahkan seluruh 5 jawatan buat kita. Itulah yang menjadi mahkota pelayanan, penginjilan, kabar misi, dan kabar segalanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Ini yang menjadi konsep kita, bahwa kita harus move on, berjalan maju seperti bangsa Mesir ketika dia menemukan tanah Kanaan, menemukan tanah perjanjian. Mereka berjalan walaupun proses apapun dan kondisi situasi yang terjadi, mereka tetap kepada panggilan dan kepada tujuan, yaitu menemukan, yaitu tanah perjanjian. Nah, kita harus juga memberitakan firman. Saya hari ini mendidih, makanya kalau ada teman-teman di sini, ayo saya mau nih ke Kalimantan. Kalau teman-teman mau ngasih bantuan baju-baju bekas, buku-buku ataupun untuk sana, kita siap bergerak besok Februari. Dan saya berharap supaya ayo kita berkumpul seperti rasul-rasul katakan pada waktu jemaat ada di Yerusalem, mereka mengalami defisit, mengalami kekurangan. Jemaat-jemaat dari Korintus, dari manapun bersama-sama bawa semua apa yang ada di dalam jemaat tertentu masuk ke jemaat Yerusalem. Untuk apa? Untuk mengapresiasi orang-orang kudusnya yang ada di sana, Bu. Dan saya percaya, saya Februari Tuhan izinkan, saya belum ada kata-kata untuk, tapi saya akan bergerak, dan itu menjadi hal yang harus kami lakukan, karena di Kalimantan mereka sudah nunggu Pak Sabto, Pak Harun, tapi karena saya lihat kondisi situasi ini, tapi saya tetap mengimani. Jadi kalau teman-teman ada di Jakarta mau ikut bersama, ayo pakai ongkos masing-masing, dan di sana nggak perlu pikirin apapun. Yang jelas apa yang tadi Bapak di surga akan sediakan buat kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak membuat kita kecewa, tidak membuat segala sesuatu tidak berhasil, semua dibuat berhasil. Itu karena buat mempermuliakan namanya pribadi atas pelayanan kita. Saya masuk di dalam dunia penginjilan, saya bombardir semuanya, dan saya nggak punya target mereka mau terima, tetapi ketika kita sudah perang, pulang dari perang pelayanan, kita baru bisa tahu ada hasilnya. Dari desa ini sudah dibuatkan gereja, dari desa ini sudah dibaptis, dari desa ini sudah ngirim anak-anak desa untuk jadi hamba-hamba Tuhan di Jakarta. Terus dari desa ini
udah menjadi gembala. Dari Jakarta saya bawa ke pedalaman, mereka menjadi pemimpin. Dari sini bawa ke Papua, mereka menjadi orang-orang sekuler tapi takut akan Tuhan dan memberitakan firman. Jadi don't worry, nggak perlu khawatir. Hidup kita seperti uap. Apa yang menjadi bagian hidup kita adalah pilihan daripada Tuhan, bukan rencana kita. Jadi beritakan firman, jadikanlah semua murid, semua bangsa, supaya mereka takluk dan takut akan nama Tuhan Yesus. Kalau Rasul Paulus katakan, bukan hikmat kekuatan kami, tetapi apa yang Tuhan kasih, sehingga kami punya daya upaya untuk memberitakan firman. Kalau kita baca di Kisah pasal 6, lihat apa yang disampaikan oleh orang yang saat itu sudah bertahun-tahun menjadi pengemis di pintu gerbang indah. Dan ketika Rasul Yohanes dan Rasul Petrus datang dan dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi kasih karunia Tuhan. Sehingga orang yang minta-minta di rumah gerbang indah, pada waktu itu seketika mereka melihat orang tersebut bercingkrak-cingkrak memuliakan nama Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Saya sekarang dipenuhi bukan di online aja, Bu. Langsung saya kemarin pelayanan di Cianjur. Saya ketemu salah satu Pak hamba Tuhan, orang dari NTT, dari Sulawesi, dan dia udah menangin ribuan orang Muslim. Aduh, luar biasa. Tapi keadaan kondisinya, saya bilang, aduh begini. Tetapi memang orang kanan kiri, orang Muslim datang, dia bilang ini adalah orang sakti katanya. Saya bilang, oh haleluya, bukan orang sakti, orang yang diurapi. Karunia Nabi ada di Cianjur. Dan ibu-ibu boleh saudara-saudara cek di sana, luar biasa. Dan rumahnya banyak orang-orang yang sakit jiwa diobatin, dan di sana banyak kesembuhan. Dan luar biasa. Karena apa? Karena hanya Injil yang dibawa oleh Pak Barnabas itu ke daerah terpencil di daerah Cianjur. Jadi saudara-saudaraku, kabar gembira ini harus kita kabarkan. Bahwa harus yuk kita konsepnya adalah konsep memberitakan. Sekarang banyak viral surat-surat dari SMS, wah bahwa ada antikris, ada situasi kondisi, semuanya itu yang penting kita mengacu kepada firman. Tetap kita beritakan, nggak perlu kekhawatiran, nggak perlu ada hal-hal yang membuat kita terguncang. Tetapi saya percaya saudara-saudara, Tuhan bersama kita, Yesus bersama kita. Hari ini saya sebentar akan, ini pulang saya nginjil, Bu. Saya nginjil. Saya bukan bilang, oh saya penginjil, saya juga penginjil. Semuanya penginjil. Tapi saya lagi berapi-api. Ini api-api, saya suaranya kencang. Pasti ada orang, dua orang pasti akan nanya, Pak, kenapa cerita begitu? Iya, cerita tentang Yesus. Saya percaya kita diberkati. Di Efesus pasal 1, semua karunia-karunia berkat ada di surga diberikan. Bahkan segala sesuatu di di Lukas pasal 9 ayat 1, kita diberikan kuasa untuk menguasai iblis. Bukan kita dikuasai oleh iblis, tapi iblis kita kuasai. Kita datang, penginjil itu datang loh, Bu. Penginjil ini sifatnya udah kayak tentara Kopassus loh. Saya datang ke Papua, itu daerah ekstrim, daerah alkohol, minum, wah mereka adalah pemberontak. Tapi saya kenapa ada di situ? Saya nggak berpikir, loh, kalau saya dibunuh, saya mati. Tapi pada waktu saya datang ke sana, clear. Datang ke sini clear. Karena apa? Ada kuasa, ada Tuhan penyertaan. Kalau Sabto Harun hanya orang biasa yang seperti ini, yang nggak punya apa-apa, Bu. Tapi karena ada Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita. Sehingga kalau rancangan damai sejahteranya belum digenapi, Tuhan masih pakai kita apapun dalam kondisi situasi kekurangan maupun kelebihan. Karena kenapa? Karena kita diberikan tanggung jawab dan percaya. Ini luar biasa loh. Kita punya integritas di hadapan Tuhan. Nggak sembarangan orang yang memberitakan Injil. Dia punya sebuah hal yang Tuhan menurut kadarnya itu sudah pas. Nah ini yang menjadi kesukaannya. Kita harus memberitakan. Nah perlu belajar seperti Timotius. Perlu belajar seperti Rasul-Rasul. Belajarnya itu diskusi. Nggak saling memintarkan, nggak saling menguliakan. Berdiskusi. Apa yang menjadi hal-hal di lapangan. Apa yang menjadi situasi kondisi yang menjadi penghambat, kita harus tetap berdiskusi. Apa yang menjadi kesuksesan di dalam penginjilan. Jadi kita tetap ada pengetahuan hikmat. Ini yang kita mau kabarkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini karena kita juga ada berapa pelayanan. Tapi besok saya jam 10 ada pelayanan Murtadin di daerah
BSD itu perdana yang akan dibuka oleh Abi Saifuddin, dan saya sebagai apa kalau dibilang ikut bantu-bantu, ikut beresin tempat duduk, beresin meja, terima tamu, dan juga doain konseling. Ini artinya bahwa Tuhan sudah memulai untuk peperangan melawan dan merebut jiwa-jiwa yang dicuri oleh iblis. Ini waktunya, sudah waktunya. Bukan lagi kita waktunya sekarang duduk santai, terus kita melihat bahwa ada pemerintah, kita doain, enggak, kita juga ikut ambil bagian dalam berpartisipasi, memberitakan Injil siapapun, dan kita dukung. Dan kita mulai konsepnya, lihat Yesus, jangan melihat kelemahan dan kesalahan orang, tapi lihat siapa rupa apa yang menjadi kesukaan kita, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang paling utama di dalam pelayanan misi dan apa yang kita kerjakan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita tetap bawa dalam sebuah hidup kita, hidup melayani evangelio, memberitakan kabar kesukaan dan kabar kemenangan untuk mereka yang letih, lesu, terbeban berat, dan apapun yang kita kerjakan itu karena Tuhan Yesus. Itulah yang saya sampaikan. Saya senang sebetulnya langsung gitu ketemu di lapangan. Gaya saya tuh kalau pelayanan kalau kayak gini sempit buat saya. Tapi kalau di lapangan saya bisa mengekspresikan bahwa semua kasih anugerah. Jadi kalau saya dengan cara kekurangan saya di media ini, saya minta maaf, tapi saya percaya hari ini ada kuasa firman Tuhan yang kita dengar, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui surat firman yang absolut yang kami sampaikan lewat kata-kata yang jujur, bahwa hari ini kita tetap harus memberitakan firman, modelnya klasik, tetapi gaya cara pelayanannya boleh kita perbarui dengan konsep gaya milenial atau regenerasi tahun 2020, bahwa cara-cara yang berlian, cara-cara hikmat yang Tuhan kasih, supaya pelayanan kita tetap bertumbuh, bersemi, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, itulah berita firman Tuhan. Saya tergerak untuk doain jemaat yang di sini. Kalau ada yang sakit atau ada apapun, saya mau berdoa. Oke, mari kita tutup dengan doa. Shalom Pak, sebentar Pak. Bapak, tolong mendoakan yang sekarang masih sakit dalam proses pemulihan, itu Bu Lydia ya Pak. Bu Lydia ada di Zoom ini. Pemulihan untuk ini Pak, untuk apa namanya, pasca operasi. Ya, ada ininya, ada dia lihat, boleh tampakkan. Ada, haleluya. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu yang kudus, namamu yang ajaib, Tuhan yang kami sembah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan hari ini kami mau kabarkan berita firman-Mu yang Kau beritakan kepada hati dan pikiran kami, dan akan kami sampaikan kepada semua orang. Dan hari ini juga kami akan berdoa. Engkau katakan, barang siapa yang pergi menginjil, apapun, Engkau akan membekali kami dengan kuasa-kuasa kesembuhan. Hari di tangan kami Tuhan. Oh, untuk Ibu Lydia Lalang yang saat ini membutuhkan proses pemulihan, kesembuhan setelah habis operasi. Tuhan jamah, Tuhan ajaib. Kami tidak punya akal pikiran kami, tapi kami tahu bahwa iman dan percaya kami, Engkau yang bisa menyembuhkan. Amen. Dan Kau pulihkan Ibu Lydia Lalang. Engkau berikan kesempurnaan. Jadikan keajaiban-keajaiban untuk dia. Supaya hari ini dinyatakan sembuh total. Amen. Sembuh total. Sembuh total. Supaya namamu dipermuliakan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk kekuatan hikmat di tempat ini, supaya semua sesuatu untuk Tuhan. Amen. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Inilah kami, Sabto Harun, yang saat ini tidak memiliki apapun di dalam kekuatan kami. Tapi kami punya satu iman percaya kami. Kami tahu bahwa Kau ikut bekerja dalam segala hal untuk kami. Hari ini blessing masuk ke dalam semua anggota.
Tuhan berikan karunia-karunia pemberitaan Injil, beri karunia-karunia hikmat, penyembuhan, dan segala sesuatu, bahkan roh perkataan di dalam setiap anggota di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, terima kasih. Bapak boleh maaf doa untuk tutup firman Tuhan, Pak. Ya, langsung ya. Ya, langsung. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu yang kudus. Engkau yang sangat luar biasa buat kami. Engkau yang telah mengobarkan api pelayanan kami. Dan Engkau yang memberikan dan signal pemberitahuan tentang apa yang harus kami lakukan. Berkati semua anggota Zoom yang ada di tempat ini. Bahkan firman-Mu yang luar biasa. Biarlah firman-Mu bekerja dan tidak pulang dan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja menurut kehendak-Mu. Jadikanlah semua seluruh bangsa murid-Mu, baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Putra Roh Kudus, Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kekuatan semua yang ada di tempat ini, berkati. Bahkan setiap apapun yang kami lakukan dan yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, buat berita firman-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah, dan kami tahu bahwa semua adalah milik-Mu, kami semua, dan kasih anugerah penyertaan Tuhan atas kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam doa syafaat bagi bangsa Indonesia dan lain-lain, kita mau mengangkat satu pujian terlebih dahulu. Bu, saya mundur ya, karena ada ditunggu di room sebelah ya. Oh gitu. Iya. Kalau belum doa berkat dong, tidak ada yang doa berkat atau ditutup sekalian Pak. Mohon. Iya, tutup sekalian. Nah, tutup. Ya, ada Bapak ya Pak Hari ya. Iya. Ya, oke, kita tutup. Ya. Tutup. Oke. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, berkati kami semua, berikan kami kekuatan yang baru, dan segala apapun yang kami lakukan, kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus dibuat berhasil. Berkati kami di ladang, berkati kami di kota, berkati kami dimanapun kami bekerja, dimanapun kami beraktivitas, dimanapun kami saat berinteraksi, dan berkati keluarga besar kami, daripada istri, suami, anak-anak, dan seluruh keluarga kerabat kerajaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dibuat berhasil. Bahkan setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya kami bersama Engkau. Berkati pelayanan Zoom supaya bertambah-tambah jiwa, dan berkati orang yang saat ini membutuhkan keuangan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan. Biarlah bekerja dalam kami semua sebagai orang yang percaya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami semua. Terpujilah namamu yang kudus, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terpuji-puji. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ibu Liviana. Selamat melayani. Terima kasih Pak. Semangat Bu, semangat buat Tuhan. Puji Bu, Tuhan. Ini Haleluya. pesannya Bu ya. Tuhan sedang bekerja buat kita Bu. Amin. Lihat kondisi situasi. Sekarang sedang ada perpecahan, pembunuhan, pembakaran. Sekarang butuh kasih mereka, butuh cinta dari kita. Kita blessing. Saya sudah bertobat Bu untuk menghakimi pemimpin-pemimpin. Kami sudah bertobat untuk mengatakan bahwa dia jelek. Semua sayang Tuhan, sayang buat kita. Banyak bencana, banyak kondisi situasi yang hari ini harus kita blessing lewat hati kasih kita, supaya Tuhan tetap menjaga dan melestarikan bangsa kita. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih. Dan berkati Pak Sabto sekali lagi. Selamat melayani. Selamat malam Pak.
Shalom. Salam. Salam. Halo. Nah, ini Livi katanya mau bersaksi. Kalau Livi mau saksi, oke. Livi. Iya. Udah nyanyi sendiri, nyanyi ya. Ya Enggak, silakan. enggak nyanyi. Enggak nyanyi. Ya Livi udah udah ngomong. janji sama. Ya udah ngomong lah, ngomong. Ngomong-ngomong. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, Ya, terima salam. kasih. Ya, mohon maaf. Livi sering keluar. Kemarin Livi sinyalnya kurang bagus sama kotanya habis. Livi harus ke Indomaret. Indomaret lampunya mati. Livi agak jauh. Ya puji Tuhan Livi nggak dapat. Puji Tuhan sih. Livi sama ini happy, sukacita. Livi udah sembuh, ditolong Tuhan. Livi terima kasih doanya buat di New Life, yang begitu setia sama Livi, yang doakan Livi. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Untuk Kohari dan Ibu Vicky, Mama Lydia yang setia sama Livi, doakan kita saling dukung doa untuk di New Life ini bisa bertambah banyak di Zoom. Tuhan memberkati. Shalom. Mohon maaf tadi saya keluar beli makanan sebentar. Oke. Terima kasih. Terima kasih laporannya. Iya, untuk beli makan untuk minum obat tadi. Aduh, ini aku perutnya digoncang, lehernya aduh sampai nggak keluar suara nih. Iya. Livi udah sama Livi, jangan keluar Livi. Beli makan tadi Livi, lupa. Iya, Kita bawa makanan dong di Zoom. Mana makanannya dikirim dong. Iya. Jangan cuma cerita doang, beli makan. Bawa sini ah. Gimana sih kau Livi? Aduh, saya juga lapar nih perut sampai terkotok-kotok. Nggak pernah sakit perut. Livi apa puji Tuhan. Livi hari ini bersukacita. Livi Mama Ruth dan Mama Lydia. Livi harus taat dan fokus. Ya dong. Betul. Harus fokus sama Tuhan. Amin. Livi mohon maaf kalau Rabu Livi tunda dulu. Livi ikut Zoom di Pak Yusak jam 19.45 saya dimulai. Kalau hari Kamis Livi padat Zoom-nya di gereja. Livi melayani Tuhan 1 minggu sekali di gereja. Livi kadang bisa, kadang enggak ikut. Livi kalau enggak ikut berarti ikut di Kohari. Livi utamakan di Kohari. Amin. Mantap, bagus. Di New Life, Livi tadi sih sebenarnya mau lembur, tapi Livi sama Mama Ruth nggak boleh lembur, ya udah Livi ikut Zoom aja di Kohari. Bagus. Maafnya di di kerjaan ya mending Livi ikut Zoom aja di sini cepat-cepat mandi, Zoom lupa beli makan Livi. Urusan cuman cerita doang. Buru-buru aja Ibu Pungki kan nanti ketinggalan kalau Zoom-nya habis. Livi sedih kayak kemarin Livi sedih ikut Zoom hari Sabtu dikirimi Mama Ruth itunya ketinggalan Livi, aduh nangis hatinya Livi hatinya. Kita mau dukung doa untuk Mama Lydia biar sembuh total, bisa kembali lagi bersukacita dan melayani lagi ya Ma. Iya Nak, itu aku mewakili Bu Lydia. Ya Nak. Saya ngerepoti. Besok jangan minta link lagi ya Livi.
Saya, Tante, terima kasih. tak leng lagi ya. Doang. Tante tulis di kertas, Tante depan mata ya. Ya, sayang. Kalau depannya tembok itu di hari. tembok. Depannya lemari tulis di lemari. Aku Ya, mau ini ini udah nggak kuat, ya perut, ya leher, ya pusing itu. Fi, Ya. link itu setiap hari sama, tidak Oh, berubah. sama. Iya. Iya, sama. Tuhan Tidak Yesus berubah. itu. Ayat Tuhan Yesus Iya. tidak berubah ya. Iya, Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, linknya Pak Haris sudah selesai. Jadi Dulu ya Bu, berarti begitu ya. Sudah tak tahankan diri aku. Ya, oke. iya. Oke, bye-bye. Ya, kita tunggu. Bye bye. Tuhan berkati. Shalom. Halo. Shalom. Cepat sembuh Ibu Lydia. Iya, cepat sembuh kok Hari. Semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin.